Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer. Kabar ini datang dari Menpan RB terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025, yaitu awal tahun 2025 seluruh tenaga honorer resmi dihapus. Menpan RB terbitkan surat edaran terbaru untuk jawab nasib honorer yang gagal P3K 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2024 sejak beberapa hari yang lalu. Sebagai informasi, awal tahun 2025 status honorer di lingkungan pemerintah akan dihapus. Hal ini berlaku bagi seluruh tenaga honorer, baik itu yang berada di lingkungan kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Penghapusan tenaga honorer tahun 2025 ini telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN nomor 20 tahun 2023. Meskipun ada kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2025, tetapi pemerintah menjamin tidak ada yang namanya pemberhentian hubungan kerja atau PHK begitu saja bagi para tenaga honorer. Sebagai upaya mengikuti amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, pemerintah memastikan tenaga honorer memiliki peluang untuk diangkat menjadi ASN berstatus sebagai P3K. Namun, sejalan pelaksanaan seleksi P3K, ada banyak tenaga honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat alias TMS pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini menerbitkan surat edaran terbaru melalui keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024. Surat edaran terbaru ini berisikan kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Pada poin pertama disebutkan bahwa tenaga non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN bisa mendaftar seleksi P3K tahap 2 tahun 2024
jika masuk kriteria berikut ini. Yang pertama, honorer terdata di database BKN dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Kemudian, tenaga honorer yang terdata di database BKN dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kemudian yang terakhir yaitu honorer yang terdata di BKN belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Sementara itu, pada poin ke-6, keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tertulis bahwa honorer dinyatakan lulus seleksi P3K jika mendapatkan peringkat terbaik atau tenaga honorer tersebut telah mendapatkan formasi atau penempatan, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian poin yang ke-7 disebutkan bahwa jika jumlah honorer terdata di BKN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk mekanisme penggajian P3K paruh waktu sendiri sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas. Jadi belum ada kepastian untuk mekanisme penggajian P3K paruh waktu. Tapi jangan khawatir karena Menpan RB selaku tangan panjang pemerintah semoga selalu berpihak kepada tenaga honorer. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025, yaitu awal tahun 2025 seluruh tenaga honorer resmi dihapus. Menpan RB menerbitkan surat edaran terbaru untuk menjawab soal nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.